Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan nama saya Nur Azmi Sanzikri. Nama saya Anastasia Clarissa Sadono. Nama saya Naura Khuratul Islam. Nama saya Rumaya Semira Fadilah. Di sini kami akan menyampaikan tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai Pancasila dilakukan dalam bentuk pidato-pidato oleh para tokoh bangsa dalam rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Pada tanggal 1 Juli 1947, diterbitkan sebuah buku yang berisikan pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Setelah dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, terjadi perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan atau pendidikan Pancasila. Pada tahun 1960, diterbitkan buku oleh Departemen P dan K dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia, Civic. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia yang baru, yang patriotik melalui pendidikan. Sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia malah mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Indonesia diganggu dengan munculnya paham lain setelah sistem demokrasi liberal ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan dasar negara ini. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh kaum komunis. Puncak pemberontakan kaum komunis terjadi pada tanggal 30 September yang bernama G30 SPKI 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintah Presiden Soeharto. Pemerintahan Presiden Soeharto tetap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme, sehingga muncul gerakan reformasi tahun 1998 yang diakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Sejak tahun 2004 sampai sekarang, perkembangan gerakan yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Di era globalisasi ini, banyak hal yang dapat merusak nilai moral Pancasila. Indonesia harus waspada dan berusaha agar ketahanan mental dan ideologi kita tidak mudah terkontaminasi. Derasnya arus pemahaman yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, bahkan hedonisme dapat menyebabkan tergerusnya karakter dan nilai dalam Pancasila. Tantangan yang melanda di bangsa Indonesia dapat diidentifikasikan dengan: pertama, terjadi kegamangan di era reformasi karena perubahan sistem pemerintahan yang cepat, sehingga masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai atau norma. Hal ini bisa menumbuhkan sifat anarkisme terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya. Selain itu, kondisi euforia politik dapat memperlemah integrasi nasional. Kedua, dalam pemerintahan, terdapat banyak aparatur baik sipil maupun militer yang tidak mencerminkan jiwa kenegarawan. Perilaku aji mumpung atau individualisme seperti mengambil untung dari status jabatannya. Keefektivitasan penegakan hukum kepada aparatus negara menjadi tantangan
bagi bangsa kita sendiri. Sebagai contoh, hal di atas menggambarkan salah satu upaya dalam menangani suatu tantangan yang tidak mudah. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia harus turut serta bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila kita. Esensi berasal dari kata essence yang menurut Kamus Longman berarti the most basic and important quality of something. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, esensi adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, hal yang pokok. Contoh penggunaannya adalah esensi pertikaian antara kedua tokoh itu ialah pertentangan ideologi. Jadi segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak, dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Dalam sila-sila Pancasila terdapat patologi budaya Pancasila yang bisa menghancurkan nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila. Banyak fenomena yang terjadi pada masa Indonesia saat ini, seperti korupsi, kerusuhan, dan munculnya moral yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Jika dasar Pancasila itu tidak tertanam kuat pada diri rakyat Indonesia, maka negara ini akan berantakan. Dengan berkembangnya dunia dan segala masukan berbagai macam dari luar negeri ke dalam negara, Pancasila sebagai konsep dasar kehidupan rakyat Indonesia harus diperkuat serta ditanamkan agar kita tidak dijajah oleh bangsa lain, dan agar setiap warga negara bisa menjalani kehidupan berbangsanya dengan saling menghormati dan menghargai. Pancasila sebagai dasar negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh penerapan esensi Pancasila yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan ia anut dan jalani tanpa ada unsur paksaan. Bebas melaksanakan kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-norma di Indonesia dan saling menghormati dengan agama lain. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat, kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan hak. Contoh penerapannya itu ada seorang majikan yang tidak sewenang-wenang kepada pembantunya. Yang ketiga, ada persatuan di Indonesia. Artinya, setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, yang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, diupayakan secara terus-menerus. Contoh penerapannya itu tidak terlalu menonjolkan kebudayaan masing-masing daerah untuk melihat siapa yang terbaik, tetapi dipelajari dan ikut dilestarikan, serta dengan meyakinkan bahwa perbedaan itu baik. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Artinya, bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan bijaksana. Memikirkan ketentraman rakyat dan mengambil keputusan juga untuk rakyat dengan mengikut sertakan perwakilan-perwakilan setiap masyarakat. Contohnya, segala persoalan yang ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti rapat warga setiap RT untuk membahas masalah dalam lingkungan tersebut. Lima, hukum tidak pandang bulu dan menghukum siapapun sesuai dengan peraturan. Hal ini penting bagi kehidupan masyarakat. Upaya pelaku kriminal dapat ditangkap dan diperlakukan sama tanpa mampu melakukan
melakukan suap. Jika tidak dilakukan, hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang berujung perpecahan. Inilah makna dari pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan bersama, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penting untuk diamalkan. Dari contoh di atas, tampak bahwa Pancasila berperan penting sebagai dasar kehidupan bersama Indonesia. Pancasila menghargai seluruh umat beragama di Indonesia tanpa mengutamakan atau membeda-bedakan salah satu golongan agama. Pancasila ini menjadi lebih sesuai bagi Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam agama. Dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa tidak akan lupa akan Tuhan Yang Maha Esa, yang akan yang akan membuat sikap kita menjadi lebih bermartabat dan memiliki nilai norma yang baik. Selalu menjunjung tinggi nilai persatuan, selalu berusaha untuk bersikap adil dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, gotong royong, dan sikap tidak egois, serta akan tercipta kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Perpecahan pun tak akan terjadi jika terjadi salah paham. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Keempat, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Kelima, Pancasila merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan. Hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Insinyur Soekarno urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Insinyur Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Tetapi melihat kejadian yang jauh dari sikap penerapan nilai-nilai Pancasila pada Indonesia, seperti terdapat masyarakat yang hanya memeluk agama tertentu karena faktor mayoritas sehingga ia tidak bisa menjalani ajaran agamanya dengan baik, akhirnya muncul sikap tidak adil terhadap sesama hanya karena perbedaan suatu hal. Aksi bentrok antar suku karena rendahnya kesadaran dan rasa persatuan dan perlakuan tidak adil di beberapa tempat sosial karena faktor perbedaan ras. Untuk mengatasi beberapa masalah yang ada, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap urgensi Pancasila sebagai dasar negara.
bentuk urgensi Pancasila sebagai dasar negara ada pertama, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Yang kedua, ada agar timbul partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa, dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti, cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Sekian dari kelompok kami, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.